Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap pengeroyok seorang pemuda hingga tewas di Jalan Wonokusumo, Surabaya. Dari 21 saksi yang diperiksa, polisi menetapkan 6 tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari 6 tersangka pengeroyokan, 4 diantaranya dihadirkan dalam pers rilis di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Ibtu Muhammad Prasetyo, Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, penganiayaan terhadap korban berinisial MZK berawal dari perkelahian antar 2 kelompok pemuda di Jalan Wonosari, Surabaya. Saat kelompoknya kalah dan akan lari, korban terjatuh hingga dikeroyok 6 pemuda hingga tewas. Bentrokan antar kelompok pemuda ini terjadi setelah saling tantang di media sosial serta ajang pembuktian kelompok yang lebih kuat. Dari aksi tawuran tersebut menyebabkan korban MZG berusia 18 tahun dari kelompok pemuda Wonokusumo mengalami luka bacok pada bagian wajah, kemudian punggung dan kaki sehingga menyebabkan meninggal dunia. Adapun motif para pelaku yaitu untuk membuat video konten tawuran yang akan diunggah pada media sosial untuk menunjukkan jati diri dan kekuatan masing-masing kelompok. Polisi menyita beberapa jenis senjata tajam yang digunakan menganiaya korban serta pakaian yang digunakan korban dan para pelaku. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 12 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara terpergok saat akan mencuri sepeda motor seorang pria di Lumajang diamuk massa. Nyawanya tak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit. Anwar warga Puger, Jember jadi bulan-bulanan masa setelah terpergok mencuri sepeda motor milik korban Mukhlis di desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Masa emosi karena geram atas aksi pelaku. Meski Anwar sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Pasirian, namun nyawanya tak tertolong karena mengalami luka parah. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci T. Keterangan dari transaksi dan cek olah TKP, pada waktu itu ada informasi bahwa ada pencuri yang ditangkap oleh warga, kemudian melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Kemudian setelah itu menghubungi Polsek Pasirian, kemudian diserahkan Polsek dalam keadaan terluka parah atau luka berat. Kemudian upaya dari kepolisian untuk membawa pelaku atau terduga pelaku itu untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pasirian. Sementara itu pihak keluarga mengaku tidak tahu soal aksi Anwar mencuri motor di Lumajang. Sebelumnya hanya berpamitan keluar rumah untuk membeli rokok. Sanjangnya mengarah, bilangnya beli rokok ke depan. Habis itu tidak ada kembali, Pak. Saya tidur. Terus malam jam 3 oleh dapat kabar itu. Kakaknya di rumah sakit, kata si adik. Akhirnya saya ke rumah sakit sini. Kondisinya gimana? Kondisinya itu Pak, luka-luka itu lebam kepala. Masih hidup ya? Nggih, masih hidup. Terus selanjutnya dapat kabar meninggal jam berapa tadi? Jam 3 saya, Pak. Habis gitu ya dia sini, Pak, nunggu saya di sini, Pak. Jenazah Anwar kemudian dipulangkan ke pihak keluarga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, harga gula yang tembus hingga Rp18.000 per kilogram membuat produsen kue basah jenis Wingko di Lamongan terpaksa menaikkan harga. Akibatnya omset produsen Wingko menurun hingga 50%. Dampak kenaikan harga gula mulai terasa imbasnya sepekan terakhir. Meskipun bukan jenis kebutuhan utama, kenaikan harga gula berdampak signifikan bagi pelaku UMKM khususnya pembuat aneka kue basah. Salah satunya dirasakan Yuaningsih, berusia 47 tahun pembuat Wingko, kue basah khas Lamongan. Akibat naiknya harga gula, Yuaningsih terpaksa menaikkan harga Wingko dari sebelumnya Rp35.000 per kotak, kini menjadi Rp40.000 per kotak.
Akibat menaikkan harga Wingko, tak jarang para produsen kue basah itu mendapat komplain dari pelanggannya. Hal itu menyebabkan omsetnya menurun hingga 50%. Ada komplain nggak Bu dari customer gitu? Misalnya kok naik harganya gitu? Ya, ada sebagian komplain kok naik. Ya itu alasannya karena semua bahan-bahan naik. Terus karena ini momen lebaran, otomatis saya menggaji karyawan juga tidak seperti hari-hari biasa. Terus kalau kenaikan gula gini gimana Bu? Susah apa gimana? Kemarin sempat susah mencari gula karena langka. Di Indomaret juga sudah ada, di pasar itu juga tidak ada. Jadi sempat susah sih nyari. Yuwaningsih maupun para produsen Wingko lainnya berharap pemerintah bisa menurunkan harga gula maupun bahan pokok lainnya agar produksi mereka kembali normal dan pemasarannya tidak terhambat. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Gresik, sempatkan datang ke Museum Sunan Giri. Di sini Anda bisa melihat koleksi zaman era Wali Songo, khususnya Sunan Giri, seperti keris Kalamunyeng dan tombak legendaris peninggalan Sang Sunan. Museum terletak di pintu masuk kawasan makam Sunan Giri di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Di museum ini tersimpan peninggalan sejarah Sunan Giri yang merupakan salah satu anggota Wali Songo atau Dewan Penasehat Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Syah Alam Akbar atau yang lebih dikenal dengan Raden Patah sekitar tahun 1475. Koleksi Museum Giri yang terkenal adalah replika keris Kalamunyeng. Konon, keris ini pernah berputar-putar atau bahasa Jawa munyeng saat ada tentara Majapahit yang menyerang padepokan Sunan Giri. Kemudian ada tombak kuno yang digunakan oleh pasukan Sunan Giri untuk melawan musuh. Selain itu ada koleksi beduk Masjid Giri sebagai penanda waktu sholat. Ada koleksi naskah khotbah kuno zaman Sunan Giri dan Al-Quran dari kertas Eropa kuno yang ditulis dengan tinta Cina kuno. Juga koleksi keramik kuno hadiah dari kerajaan di Thailand. Museum Giri juga dilengkapi koleksi foto bersejarah situs Giri Kedaton dan foto Goa Langsi sebagai tempat pertemuan para anggota Wali Songo. Selain itu banyak koleksi lainnya yang berada di museum ini. Pengunjung mengaku senang datang ke museum ini karena bisa melihat koleksi bersejarah zaman Wali Songo. Ya, karena di sini banyak barang benda atau koleksi yang benar-benar unik di sini, sama fasilitas yang pendukung, sama juga banyak yang orang yang berkunjung di sini juga. Oh iya, udah pernah ke sini sebelumnya Pak? Ya sering Pak, kebetulan saya juga asli di sini. Ya berdasarkan pengetahuan yang saya tahu itu bahwasanya Sunan Giri itu merupakan salah satu anggota Wali Songo yang termasyhur di Gresik sini Pak. Jadi Museum Sunan Giri ini menariknya itu beliau ini salah satu Wali Songo juga dan koleksinya juga unik-unik, mungkin itu. Yang mungkin yang setahu Mas, Sunan Giri itu seperti apa sih? Sunan Giri ini wali yang menyebarkan agama Islam salah satunya di kota Gresik ini juga. Pengelola Museum Wahyudin mengatakan Museum Sunan Giri menyimpan foto dan benda bersejarah zaman Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa hingga Nusantara. Koleksi di sini itu ada 3 masa, Mas. 3 masa itu era Hindu, pengaruh Islam, sama kolonial. Nah, tapi di sini lebih ditonjolkan ke pengaruh Islamnya. Nah, salah satunya pengaruh Islam itu salah satu koleksi kami itu keris Kalamunyeng miliknya Mbah Sunan Giri, duplikatnya. Terus batu nisannya Fatimah binti Maimun, salah satu bukti masuknya Islam di Asia Tenggara. Terus ada beberapa manuskrip Quran lama, yaitu
Terus ada juga surban sama sajadahnya Mbah Sunan Giri. Ada juga kalau di sini tombak-tombak itu, ada 3 buah tombak itu ada di sini juga. Konon dulu itu waktu Mbah Sunan Giri entah mengaji entah menulis itu ada serangan dari Majapahit. Nah, atas seizin Allah pena atau itunya itu dilempar terus jadi keris itu. Terus katanya munyeng-munyeng cari prajurit itu. Nah, itu makanya sebutannya Kalamunyeng. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui peninggalan sejarah Islam zaman Wali Songo, khususnya Sunan Giri, silakan datang ke museum ini. Pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Sujianto melaporkan dari Gresik. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.